Sampai saat ini, belum ada klarifikasi langsung dari Ahmad Dhani terkait unggahannya yang membawa-bawa nama Maya Estianty dalam konten bertema gibah dan fitnah. Diamnya Dhani justru membuat spekulasi terus bermunculan di media sosial. Setiap gerak-gerik mereka kini menjadi sorotan publik. Mulai dari reaksi, komentar, hingga unggahan terbaru keduanya tak luput dari pantauan netizen setiap detiknya. Menariknya, beberapa unggahan Maya baru-baru ini ikut ramai diperbincangkan. Banyak warganet yang menilai postingan tersebut sebagai bentuk sindiran halus kepada Dhani, seolah Maya sedang memberikan pesan tanpa harus menyebutkan nama secara langsung. Sebagaimana terlihat dalam unggahan terbaru Maya yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh netizen. Dalam unggahan tersebut, Maya tampak berkolaborasi dengan penyanyi Tata Janeta, di mana di akhir video, keduanya berjoget bersama. Namun, bukan hanya kolaborasi itu yang menjadi perhatian publik. Justru, yang membuat netizen gagal paham adalah caption yang ditulis Maya dalam postingannya. Dalam unggahan itu, Maya menuliskan, "Wih, ada sang pembondol lewat. Awas-awas, kasih jalan." Tulis Maya dalam caption. Ya, konten Ahmad Dhani yang diduga menuding Maya Estianty sebagai biang keladi penyebar fitnah dan gibah selama ini, kini menuai kontroversi tajam. Tak hanya memicu perdebatan publik, konten tersebut juga disebut-sebut berdampak pada kondisi mental kedua anak Ahmad Dhani dari pernikahannya dengan Mulan Jameela yang ikut terseret dalam pusaran isu panas tersebut. Menanggapi hal ini, psikolog ternama Lita Dading pun turut angkat bicara dan memberikan pandangan serta saran atas konflik yang terjadi antara Maya dan Ahmad Dhani. Seharusnya ya, nih kalau boleh saran, Dhani, kalian jangan salfok kayak ini jerawat. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi, kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu loh. Itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safea tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Please, jadi kalau menurut saya, sayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini, ya. Ini secara psikologis loh. Jadi kalau kalian sayang sama anakmu, terutama anakmu yang perempuan, ini akan membekas sampai kapanpun. Sanksi sosial itu kuat sekali karena Anda dua-duanya public figure dan sudah tercatat semuanya di media sosial maupun di media manapun. Ya, baik elektronik maupun TV, maupun majalah, maupun koran, mau online dan sebagainya. Itu sudah bisa dan sudah ada track recordnya. Kalau menurut saya, dengan Anda melakukan satu serangan-serangan terus kepada Bunda Maya, itu justru akan memperkeruh. Percaya sama saya. Jadi tolong ya, Ahmad Dhani sama Wulan, tolong Wulan jangan terlalu, ini pasti ada intervensi di antara dia gitu loh. Kenapa gue diginiin terus, kenapa gue disudutin terus, mungkin itu pasti gitu, karena suami istri itu pasti ada kontakan dong, ya kan. Jadi please stop, gak usah mengklarifikasi atau membuat satu peluru-peluru membuka luka lama gitu.
Kasihanlah Safea. Benar, aku kasihan sekali sama dia. Kalian itu kan anggota dewan. Dua-duanya loh anggota dewan. Saya juga bingung loh. Ini cara memilihnya gimana nih Gerindra nih. Saya bersuara seperti ini, please deh. Oke? Jadi kalau menurut saya, tolong dibatasi. Jangan sampai mempermalukan partai Anda. Oke? Jadi menurut saya sekali lagi, cara Anda menyayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini. Publik itu sudah membentuk satu image tersendiri kepada Bunda Maya. Seperti apa perlakuanmu pada saat itu, ya, itu jejak digital dan sudah disahkan oleh mulut anak-anak Maya sendiri, Al-Eldul. Itu dia sudah ada bahasa secara verbal menyatakan di media juga bahwa bagaimana perselingkuhan Anda pada saat itu, perceraian Anda pada saat itu. Jadi sulit kalian mau memperbaiki diri Anda sekarang ini, please dengan cara yang elegan. Kasihan Safea. Please, saya hanya fokus kepada Safea karena dia adalah anak yang masih butuh perkembangan dan perhatian dari kalian berdua. Oke? Ya, saya bicara secara pribadi dan saya bicara secara profesional agar ini diperhatikan dengan baik. Cara Anda menyerang seperti ini, membuat kompilasi dan sebagainya, itu bukan tindakan bijak. Menurut saya sangat-sangat salah. Oke? Please perbaiki dengan nama baik, perbaiki dengan segala sesuatu prestasi baik di dalam pribadi maupun di dalam partai Anda, di dalam komisi Anda. Buatlah nama itu harum. Jangan sekali-kali lagi terlalu arogan. Please, ini adalah sebuah tindakan arogan loh. Ya, jadi jangan merasa tersudutkan karena saya bicara di sini sebagai pandangan untuk perkembangan anak Anda. Oke? Di lain sisi, bila ramai disebutkan Maya dan Ahmad Dhani sedang saling sindir di media sosial, reaksi Mulan Jameela justru terlihat sangat berbeda. Istri Ahmad Dhani itu seolah tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk drama yang menyeret nama suaminya dan mantan istrinya tersebut. Dalam beberapa unggahan terbarunya, Mulan justru tampak memilih untuk diam dan menjauh dari perseteruan itu. Ia lebih banyak menampilkan aktivitas pribadinya yang berkaitan dengan kesibukannya sebagai anggota DPR dan acara sosial bersama rekan-rekannya. Media sosial era internet dan digital ini mendorong siapapun justru harus menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena sekarang CCTV sosial ada di mana-mana. Ingat, di Indonesia penduduk hanya 280 juta, tapi handphone saja nomor yang beredar itu lebih dari 345 juta. Artinya banyakkan handphone daripada manusianya. Yang justru menjadi pengingat bagi kita semua bahwa CCTV ada di mana-mana. Jadi, kita semua itu sangat sulit sebenarnya untuk berbuat tidak baik. Karena hanya masalah waktu, semua akan terungkap. Nah, inilah sisi baik dari media sosial karena membuat siapapun yang memproduksi konten, memproduksi barang, menawarkan jasa, hati-hati betul kalau menyampaikan janji tentang keunggulan, kehebatan, dan kebesaran dari produk atau layanan kita. Karena kalau itu tidak didasarkan pada kebenaran, masalah waktu saja, kebohongan, ketidakjujuran itu akan terungkap. Di era yang sangat, saya menyebutnya bukan lagi terbuka, tapi tanda kutip sangat lanjang. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Satu, kita harus berpijak pada data, bukan pada desas-desus, gitu ya. Kita juga mengutamakan etika, bukan euforia, gitu ya, hanya kesenangan semata. Dan menjaga martabat, bukan merendahkan. Artinya, kalau kita semua, setiap orang menjaga 3 hal tadi, saya yakin dunia digital akan menjadi surga teknologi yang indah bagi siapapun di dalamnya. Di balik panasnya konflik yang terjadi antara Maya dan Ahmad Dhani, perhatian publik kini beralih kepada anak-anak mereka, terutama El Rumi.
Sosok El, yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang dewasa dan netral, menjadi sasaran pertanyaan media terkait polemik tersebut. Setelah menghadiri sebuah acara, El Rumi dikepung awak media yang ingin mengetahui pandangannya tentang unggahan kontroversial sang ayah. Namun, alih-alih memberikan komentar, El memilih untuk menghindar. Dengan nada tenang namun tegas, ia menyampaikan permintaannya agar dirinya tidak dilibatkan dalam permasalahan antara kedua orang tuanya, termasuk ibu sambungnya, Mulan Jameela. Karena nanggepin yang kemarin masa situ ayah dong ya, tentang ayah bunda Maya ya. Boleh nggak sedikit ya tentang menanggapi itu tentang bunda El? Sedikit aja, sedikit aja. Sedikit aja ya. Soal Siva yang lagi rehat itu bener ya? Lagi capek syuting, kenapa sih Kak? Konten ayah, konten ayah, konten ayah, lagi jalan boleh ya? Mana sih konten ayah terbaru hal bunda? Bukan hakku lah komentar, jangan ngejar-ngejar ke aku.